Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Devi dan teman-teman. Izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang harga pokok penjualan dan kartu persediaan. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 1. Adisa Nur Alfia Rahma dengan NPM 1910104074. 2. Keri Sarah Istiana dengan NPM 1910104099. 3. Maharani Galuh Pitaloka Rai Pangesti dengan NPM 1910104132. 4. Didi Permadi Adi Saputra dengan NPM 1910104133. Pengertian HPP 1. Harga pokok penjualan atau HPP merupakan total keseluruhan biaya yang dikeluarkan secara langsung oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. 2. Harga pokok penjualan atau HPP juga dapat dikatakan sebagai nilai tercatat barang yang dijual selama periode tertentu. Pembagian HPP secara umum dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Komponen HPP dibagi menjadi 6, yaitu 1. Persediaan awal barang dagangan, 2. Pembelian bersih, 3. Persediaan akhir barang dagangan, 4. Biaya angkut, 5. Retur pembelian, 6. Potongan pembelian. Tujuan menghitung HPP yaitu untuk mengetahui besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan saat akan memproduksi barang atau jasa. Manfaat dalam menghitung HPP dibagi menjadi 3, yaitu 1. Menghitung laba rugi perusahaan, 2. Alat bantu untuk menentukan biaya produksi yang sesungguhnya, terakhir yaitu sebagai penentu harga jual barang. Cara menghitung HPP dibagi menjadi 3, yaitu 1. Persediaan barang siap jual meliputi persediaan awal ditambah pembelian bersih. 2. Pembelian bersih meliputi total pembelian tunai dan kredit ditambah biaya angkut dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. 3. Harga pokok penjualan yaitu meliputi persediaan barang siap jual dikurangi persediaan akhir. Contoh 1. Menghitung harga pokok penjualan. Soal: PT Sejahtera pada tanggal 11 Mei 2020 memiliki A. Persediaan barang dagangan awal sebesar 10 juta rupiah, B. Pembelian sebesar 20 juta rupiah, C. Beban angkut pembelian sebesar 1 juta rupiah, D. Retur pembelian sebesar 2 juta rupiah, E. Potongan pembelian sebesar 1 juta rupiah, F. Persediaan barang dagangan akhir sebesar 5 juta rupiah. Perhitungan. 1. Pembelian bersih. Rumusnya yaitu pembelian ditambah biaya angkut dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. 20 juta rupiah ditambah 1 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah ditambah 1 juta rupiah, sehingga 21 juta rupiah dikurangi 3 juta rupiah menjadi 18 juta rupiah. Kemudian barang tersedia dijual. Rumusnya persediaan awal ditambah pembelian bersih. 10 juta rupiah ditambah 18 juta rupiah, sehingga barang tersedia dijual sebesar 28 juta rupiah. 3. Harga pokok penjualannya atau HPP dengan rumus barang tersedia dijual dikurangi persediaan akhir, sehingga 28 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah menjadi 23 juta rupiah.
Contoh kedua, menghitung harga pokok penjualan. Soal, PT Dwi Tirta Lampung per 31 Desember 2011 memiliki A. Persediaan barang dagangan awal sebesar 20 juta rupiah, B. Pembelian sebesar 30 juta rupiah, C. Beban angkut pembelian sebesar 2 juta rupiah, D. Retur pembelian sebesar 3 juta rupiah, E. Potongan pembelian sebesar 2 juta rupiah, F. Persediaan barang dagangan akhir sebesar 6 juta rupiah. Lalu untuk perhitungannya, pertama pembelian bersih dengan rumus pembelian ditambah biaya angkut dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. 30 juta rupiah ditambah 2 juta rupiah dikurangi 3 juta rupiah ditambah 2 juta rupiah, sehingga 32 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah menjadi 27 juta rupiah. Perhitungan kedua, barang tersedia dijual dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian bersih, yaitu 20 juta rupiah ditambah 27 juta rupiah menjadi 47 juta rupiah. 3. Harga pokok penjualan atau HPP-nya dengan rumus barang tersedia dijual dikurangi persediaan akhir, yaitu 47 juta rupiah dikurangi 6 juta rupiah menjadi 41 juta rupiah. Selanjutnya, pengertian kartu persediaan. Kartu persediaan barang merupakan kartu yang mencatat segala transaksi yang berkaitan dengan mutase atau keluar masuknya barang dagangan dalam suatu perusahaan. Sementara barang dagangan sendiri merupakan barang yang disediakan untuk dijual, disimpan untuk sementara, kemudian dijual tanpa mengadakan perubahan dari sifat barang yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab penjaga inventori dan gudang untuk mencatat setiap stok yang masuk dan keluar dari gudang. Macam-macam kartu persediaan. Yang pertama ada stock card atau kartu persediaan kantor. Yang kedua pin card atau kartu persediaan gudang. Keduanya merupakan ringkasan pergerakan persediaan dan sisa saldo. Laporan ini berisi informasi dari pergerakan yang mencakup saldo awal, penerima stok, penerbitan stok, dan kuantitas akhir. Sangat penting bagi gudang untuk mengetahui sisa stok hanya dengan melihat laporan ini. Kemudian, berdasarkan pencatatan, kartu persediaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kartu persediaan sistem periodik merupakan kartu persediaan yang digunakan dalam sistem pencatatan akuntansi secara periodik. Penghitungan jumlah dan nilai persediaan hanya akan diketahui pada akhir periode saja untuk penyiapan pembuatan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, kartu persediaan sistem perpetual atau kartu persediaan yang digunakan dalam sistem pencatatan perpetual. Sistem perpetual atau metode pencatatan secara terus-menerus atau kontinu, setiap ada transaksi persediaan atau barang, langsung dilakukan pencatatan di laporan keuangan. Fungsi kartu persediaan. Fungsi kartu persediaan ada 4. Yang pertama, memberikan informasi persediaan barang meliputi jumlah dan berapa nilai dari per barang. Yang kedua, mengontrol persediaan, penerimaan, dan pemakaian barang. Yang ketiga, memberikan data persediaan barang untuk kepentingan perhitungan dan analisis. Dan yang terakhir, data pendukung sistem inventory. Kelebihan menggunakan kartu persediaan. Ada 4 kelebihan menggunakan kartu persediaan. Yang pertama, dapat mewaspadai tingkat persediaan. Yang kedua, pengendalian internal di gudang. Yang ketiga, kurangi kemungkinan kehilangan faktur. Dan yang keempat, membantu selama perhitungan inventory dan stok opnam. Kekurangan menggunakan kartu persediaan. Terdapat 3 kekurangan menggunakan kartu persediaan. Yang pertama, membutuhkan lebih banyak waktu. Yang kedua, terjadinya duplikasi pekerjaan. Dan yang ketiga, membutuhkan ruang gudang. Persediaan.
Isu penilaian tambahan. 1. Menjelaskan dan menerapkan aturan nilai terendah dari biaya peroleh atau nilai realisasi neto. Yang kedua, menjelaskan kapan perusahaan menilai persediaan pada nilai realisasi neto. Yang ketiga, menjelaskan kapan perusahaan menggunakan metode nilai penjualan relatif terhadap nilai persediaan. Yang keempat, mendiskusikan isu-isu akuntansi yang terkait dengan komitmen pembelian. Yang kelima, menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode laba bruto. Yang keenam, menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan retail. Dan yang ketujuh, menjelaskan bagaimana melaporkan dan menganalisis persediaan. Penjelasan. 1. Menjelaskan dan menerapkan aturan nilai terendah dari biaya peroleh atau nilai realisasi neto. Jika nilai persediaan menurun dari biaya aslinya, maka perusahaan harus menurunkan nilai persediaan untuk menggambarkan kerugian. Aturan umum yang berlaku adalah dengan meninggalkan prinsip biaya historis. Ketika utilitas masa depan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. 2. Menjelaskan kapan perusahaan menilai persediaan pada nilai realisasi neto. A. Perusahaan menilai persediaan sebesar nilai realisasi neto pada saat 1. Biaya sulit untuk ditentukan. 2. Item mudah dipasarkan pada harga pasar kuotasi. 3. Unit produk dapat dipertukarkan. B. 3 situasi umum di mana nilai realisasi neto menjadi aturan umum untuk menilai persediaan. Di antaranya 1. Persediaan agrikultur termasuk aset biologis dan hasil agrikultur. 2. Mineral dan produk mineral. 3. Komoditas yang disimpan oleh broker trader. 3. Menjelaskan kapan perusahaan menggunakan metode nilai penjualan relatif terhadap nilai persediaan. Ketika perusahaan membeli sekelompok unit yang berbeda-beda pada satu harga tunggal, lump sum, atau disebut juga harga keranjang, perusahaan dapat mengalokasikan harga pembelian total untuk masing-masing item atas dasar nilai penjualan relatif. 4. Mendiskusikan isu-isu akuntansi yang terkait dengan komitmen pembelian. A. Akuntansi komitmen pembelian adalah isu kontroversial. B. Terdapat beberapa pendapat bahwa perusahaan harus melaporkan kontrak komitmen pembelian aset dan kewajiban pada saat kontrak ditandatangani. C. Sementara yang lain percaya bahwa pengakuan pada tanggal pengiriman adalah yang paling tepat. D. Jika perusahaan memiliki komitmen pembelian yang ketat dan harga turun di bawah biaya aslinya, maka kerugian harus diakui. E. IFRS mendefinisikan situasi ini sebagai kontrak yang memberatkan. 5. Menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode laba bruto. Langkah-langkah berikut untuk menentukan persediaan akhir dengan metode laba bruto. 1. Hitung persentase laba bruto pada harga jual. 2. Hitung laba bruto dengan mengalihkan penjualan neto
dengan persentase laba bruto. 3. Hitung beban pokok penjualan dengan mengurangkan laba bruto dari penjualan itu. 4. Hitung persediaan akhir dengan mengurangkan beban pokok penjualan dari total barang yang tersedia untuk dijual. 6. Menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan retail. Langkah-langkah berikut untuk menentukan persediaan akhir dengan metode retail konvensional. 1. Untuk memperkirakan persediaan pada retail, kurangkan penjualan untuk periode bersangkutan dari nilai retail barang yang tersedia untuk dijual. 2. Untuk menentukan rasio biaya perolehan terhadap retail untuk semua barang, bagilah total barang yang tersedia untuk dijual pada biaya perolehan dengan total barang yang tersedia pada retail. 3. Konversi persediaan yang dinilai sebesar retail menjadi perkiraan biaya perolehan dengan menerapkan rasio biaya perolehan terhadap retail. 7. Menjelaskan bagaimana melaporkan dan menganalisis persediaan. Standar akuntansi juga mensyaratkan penerapan metode biaya yang konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Rasio yang umum digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi tingkat persediaan adalah rasio perputaran persediaan dan rata-rata jumlah hari untuk menjual persediaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.